Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang mahasiswa komunikasi korporasi pada sesi kedua ini. Sesi kedua ini kita akan mempelajari komunikasi internal dan komunikasi eksternal yang terdapat di komunikasi perusahaan. Baik teman-teman, dapat kita definisikan bahwa komunikasi internal itu adalah komunikasi yang dilakukan pada ruang lingkup internal atau dalam lingkup perusahaan saja. Dia tidak akan keluar, dia tidak akan berkomunikasi dengan stakeholder. Baik teman-teman semua, komunikasi internal itu dapat dilakukan secara horizontal, dapat dilakukan secara vertikal. Baik komunikasi dari atasan ke bawahan, komunikasi dari bawahan ke atasan, maupun komunikasi sesama rekan kerja secara horizontal. Nah, komunikasi itu sendiri dilakukan bertujuan untuk mencapai visi misi yang sama. Selanjutnya yaitu komunikasi eksternal. Nah, komunikasi eksternal itu sendiri komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan, oleh karyawan perusahaan ke luar ruang lingkup perusahaan. Nah, komunikasi itu dapat dilakukan ke awak media, ke stakeholder, ke sesama brand. Terus komunikasi eksternal itu juga menggunakan sebuah media massa tentunya. Di dalam zaman sekarang ini media massa bukan hal yang tabu lagi. Media massa udah jadi hal yang begitu akrab dengan masyarakat. Nah, komunikasi yang dilakukan dengan media massa tentunya bertujuan untuk menampilkan keunggulan produk. Nah, itulah yang dinamakan dengan komunikasi eksternal, komunikasi perusahaan namanya eksternal. Medianya dapat disampaikan hal-hal yang positif, keunggulan produk, sehingga branding dari tujuan perusahaan itu sendiri dapat termindset oleh masyarakat. Baik teman-teman, untuk saat sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan employee influencer. Kita menggunakan influencer sebagai komunikator atau pengantar pesan dari perusahaan ke khalayak ramai atau audiens. Nah, itulah yang menjadi pembaruan untuk saat ini, menggunakan influencer. Kita membayar influencer, kita membayar orang-orang untuk menyampaikan di media atas keunggulan dari produk kita sendiri. Nah, itulah yang dilakukan dalam konteks komunikasi eksternal di perusahaan. Baik teman-teman semua, saya harapkan pada sesi kedua ini teman-teman dapat melaksanakan proses perkuliahan dengan baik, menjalankan tugasnya dengan baik, serta aktif dalam tutorial online sesi kedua ini, dan jangan lupa untuk mengisi kehadiran teman-teman semua. Baik, itu saja yang sedikit saya sampaikan. Teman-teman dapat mempelajari materi-materi yang ada di tutorial online dan mencari referensi-referensi yang lain sehingga menambahkan wawasan-wawasan yang berguna untuk kedepannya. Baik, itu saja dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.